Ya saudara, tadi malam saya membaca berita online mengenai pendeta Gilbert yang diduga menghina Islam. Itu perihal zakat ya, di mana pendeta Gilbert ini membandingkan antara persepuluhan dan zakat di dalam Islam. Tetapi saya sendiri setelah mendengarkan video singkat itu, saya tidak yakin dan tidak percaya kalau itu sedang menghina Islam. Karena pertama-tama itu adalah potongan video, saudara. Konteks utuhnya itu kita tidak tahu seperti apa, dan saya sendiri mencari-cari belum ketemu. Saya menduga pendeta Gilbert di situ sedang berbicara tentang persepuluhan, lalu dibandingkan dengan zakat, lalu ditambah dengan gayanya yang memang sering melucu di dalam khotbahnya, sehingga seolah-olah terkesan menghina atau mengejek ya. Tapi sebetulnya menurut saya itu adalah satu perbandingan sebetulnya. Jadi ya saya pikir tidak ada unsur menghina ya, dan saya membaca berita juga bahwa pendeta Gilbert sudah meminta maaf ya saudara ya. Tetapi saudara, walaupun demikian saya ada masukan dan kritikan terhadap pendeta Gilbert ini saudara. Ini secara intern ya, atau secara internal di dalam kekristenan ya. Yang pertama-tama menurut saya ini kan viral sekali saudara, dan ya patut disayangkan ya, viral karena membahas tentang sesuatu yang bagi saya kurang substansial atau tidak substansial di dalam iman Kristen. Masalah persepuluhan itu saudara, itu tidak substansial di dalam ajaran Kristen ya. Dan kalau pendeta sekelas pendeta Gilbert, pendeta besar ya, viral ya, dimuat di berita-berita itu karena membahas persepuluhan yang dibandingkan dengan zakat, bagi saya ini agak disayangkan ya, patut disayangkan. Harusnya pendeta sekelas Pak Gilbert ini membahas tentang Yesus satu-satunya juru selamat. Ya memang beliau mengkhotbahkan itu ya. Saya tidak mengatakan dia tidak mengkhotbahkan itu. Memang dia mengkhotbahkan itu. Cuma maksud saya, harusnya kalau viral, itu viral dengan perkataan Yesus satu-satunya juru selamat begitu ya. Satu-satunya Tuhan gitu ya. Ya itu sangat-sangat, ya bagi iman Kristen itu sesuatu yang sangat membuat sukacita ya begitu. Tapi kalau viral karena persepuluhan, ya memang patut disayangkan. Nah ini yang pertama ya, kritikan dan masukan saya yang pertama. Lalu yang kedua, Pak Gilbert ini bukan seorang apologet ya. Beliau adalah seorang pendeta, jadi sebaiknya jangan memasuki wilayah-wilayah yang harusnya itu menjadi bidang daripada apologetika Kristen ya. Misalnya itu dalam video singkat yang viral itu, persepuluhan dibandingkan dengan zakat, itu bagi saya itu salah kaprah sih sebetulnya. Karena persepuluhan dalam konteks Kristen dengan zakat di dalam konteks Islam itu berbeda. Sudah jelas berbeda. Karena persepuluhan kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, itu dikumpulkan untuk diserahkan kepada orang-orang Lewi yang full time melayani Tuhan. Mereka tidak mengerjakan ladang, tidak membuat pekerjaan yang menghasilkan buat menafkahi keluarga mereka, tapi mereka full time melayani Tuhan. Maka ada persepuluhan untuk mendukung pelayanan mereka. Seperti itu konteks perjanjian lama. Dan kalau kita mau bawa itu ke dalam konteks gereja perjanjian baru, maka persepuluhan sebetulnya itu di samping untuk menyokong pelayanan di gereja, pelayanan hamba-hamba Tuhan, juga untuk penginjilan dan lain sebagainya seperti itu ya. Sehingga persepuluhan itu diserahkan ke gereja ya, diatur oleh gereja. Itu konteks persepuluhan. Nah kalau zakat dalam Islam, setahu saya itu umumnya ya, itu diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Memang zakat dalam Islam itu diberikan kepada beberapa golongan orang ya, tetapi yang terutama untuk orang yang tidak mampu ya. Jadi beda sebetulnya. Jadi membandingkan persepuluhan dan zakat itu sesuatu yang bagi saya salah kaprah. Ya ini saja masukan saya untuk Pak Gilbert, sekaligus kritikan saya. Mungkin biarkanlah apologet membahas ini ya saudara ya. Jangan pendeta seperti Pak Gilbert yang sebetulnya bukan seorang apologet lalu mencoba untuk membandingkan zakat dan persepuluhan yang sebetulnya tidak bisa dibandingkan itu karena beda konteksnya, tujuannya juga beda ya. Ya saya pikir itu kritikan dan masukan saya untuk Pak Gilbert. Lalu yang ketiga saudara, setelah ini saya menayangkan khotbah saya hari Minggu lalu tentang toleransi.
Dan saudara, ini bukan khotbah khusus untuk Pak Gilbert, karena saya baru tahu viralnya cuplikan atau potongan khotbah pendeta Gilbert itu baru tadi malam ya. Jadi khotbah yang minggu lalu itu bukan untuk Pak Gilbert. Nah, kalau khotbah yang saya mau tayangkan ini saudara, saya khusus untuk tujukan kepada Pak Gilbert. Wah, ini terlalu keras dan tidak cocok ya, karena khotbah itu bukan untuk Pak Gilbert. Khotbah itu justru untuk Kristen progresif, itu Brian Siawarta ya, yang menjalankan toleransi yang palsu. Maka kemudian saya berkhotbah minggu lalu, apa itu toleransi sejati menurut iman Kristen. Jadi saya pikir itu saudara, Tuhan memberkati kita semua dan selamat mendengarkan khotbah saya. Saudara, pagi hari ini kita akan membahas mengenai toleransi, kasih dan toleransi yang sejati. Kita bandingkan dengan kasih dan toleransi yang palsu. Saudara pasti sering mendengar yang namanya toleransi antar umat beragama ya. Sebagian gereja karena mereka mau toleransi antar umat beragama, lalu kemudian mengizinkan orang lain dari agama lain, Islam misalnya atau dari agama lain, kemudian masuk ke gereja dan mereka boleh mengambil bagian di dalam ibadah ya, mereka boleh nyanyi dan lain sebagainya, bisa ditutup itu ya. Jadi saudara, itu toleransi menurut mereka ya. Jadi tidak ada batasnya antara agama Kristen dengan agama-agama lain. Jadi bisa saling berbagian dalam ibadah begitu ya. Tapi saudara, ini adalah toleransi yang kebablasan ya. Dan ini bukan kasih Kristen juga ya. Toleransi dalam pengertian iman Kristen kita akan lihat nanti seperti apa. Saya akan membicarakan 3 prinsip penting sekali, dan akhir-akhir ini di dalam media sosial saudara melihat di sana ada kontroversi mengenai seorang pendeta yang mengaku dirinya sebagai Kristen progresif, dan pendeta ini kemudian mengajarkan bahwa siapa saja yang dia temui ya dikatakan sebagai anak Tuhan Yesus, kamu juga anak Tuhan Yesus. Tapi orang ini tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya. Dia tidak percaya adanya neraka, maksudnya ya orang-orang yang berbuat baik di luar Yesus itu dia tidak percaya mereka akan dihukum oleh Tuhan ya, karena bagi dia orang berbuat baik ya bisa masuk surga. Bahkan dia berkata bahwa surga dan neraka nanti itu bertetangga sebelah, nanti hanya dibatasi got saja katanya. Ini ajaran palsu dan ajaran sesat saudara, yang mencoba mau menunjukkan toleransi antar umat beragama, mencoba menunjukkan kasih, tapi itu adalah kasih dan toleransi yang tidak alkitabiah. Ini namanya toleransi palsu saudara. Kalau Anda mau toleransi dengan Islam misalnya, lalu Anda masuk ke masjid, ikut dalam kegiatan ibadah mereka, ikut sama seperti mereka, itu bukan toleransi namanya. Toleransi yang sejati itu kalau daerah saudara mayoritas Kristen, lalu orang Islam mau beribadah, lalu ada yang mengganggu, saudara membela, itu baru toleransi, paham ya? Orang Islam mau berdoa misalnya di NTT yang mayoritas Kristen, orang Islam dilarang berdoa, lalu saudara bela, kenapa mereka tidak boleh berdoa? Mereka berhak untuk mengekspresikan iman mereka, biarkan mereka berdoa. Nah, ini baru toleransi, paham ya? Toleransi yang palsu itu kebablasan ya. Lalu kemudian nanti yang dipercaya dalam agamanya itu dipudarkan, diturunkan kadarnya sehingga menjadi kabur. Nanti semua orang pun percaya atau tidak percaya Tuhan Yesus, semua anak Tuhan Yesus, semua pasti masuk surga. Ini bukan ajaran Kristen saudara, ini namanya pengaburan ajaran Kristen atau iman Kristen, atau lebih tepatnya ini adalah pemalsuan daripada ajaran Kristen. Nah, itu yang dilakukan pendeta itu saudara ya, itu yang viral itu ya, namanya Brian, pendeta Brian itu ngawur sekali itu ajarannya
Ya, ngawur ajarannya, badannya penuh tato, saudara. Pendeta badannya penuh tato, ya enggak masalah sih ya, kalau dulunya memang dia preman tato ya begitu ya. Lalu kemudian setelah itu bertobat, menyerahkan diri, melayani Tuhan. Lah tatonya kan tidak bisa dibuka, saudara. Betul ya? Ya enggak masalah ya. Tapi kan tidak perlu juga pamer-pamer tato ya. Saya tidak ngerti pendeta pamer-pamer tato itu maksudnya apa. Mau menjangkau ini katanya, menjangkau orang-orang terpinggirkan, orang-orang di pinggir jalan. Engkau mau menjangkau mereka tapi ikut dalam cara hidup mereka yang salah. Badan penuh tato itu apa ya? Cara hidup mereka yang tidak Kristiani Anda ikuti, justru Anda menjangkau mereka supaya memanusiakan mereka, supaya mereka hidup layak sama seperti orang lainnya. Kalau Anda masuk ke dalamnya, mereka biasa melakukan hal-hal yang salah sebetulnya, walaupun itu mungkin bukan kategori moral ya, dosa atau tidak secara moral, tapi salah misalnya, kebiasaan-kebiasaan yang salah. Justru tugas pendeta melayani mereka untuk mereka boleh beralih ke hidup yang wajar, yang normal, sama seperti orang-orang pada umumnya. Kalau dia hanya mandi 1 minggu 1 kali, saudara ajari dia mandi paling tidak 1 kali 1 hari atau 2 kali 1 hari. Tapi kalau saudara mau menjangkau mereka yang tidak pernah mandi, 1 bulan tidak mandi-mandi, lalu saudara juga ikut tidak mandi sama seperti mereka, saudara ikut rusak sama seperti mereka. Aneh ya mereka ini ya, mau jangkau orang bertato dia ikut tato, kan ngaco itu. Ya, nah lama-lama nanti mau jangkau pecandu narkoba, dia ikut narkoba. Ini kan kacau saudara ya. Jadi saudara, si pendeta bertato ini saudara menyemburkan ajaran-ajaran sesatnya di media-media sosial, dan youtuber-youtuber besar itu kan mengundang dia ya saudara. Tapi ini youtuber ini tidak adil ya. Mereka hanya mengundang orang-orang seperti dia, tapi pendeta-pendeta yang mengajarkan iman Kristen yang sejati mereka tidak berani undang. Ya, cobalah undang saya datang bicara kebenaran di sana. Iman Kristen itu seperti apa? Ya. Tapi undang orang-orang yang nggak jelas sekolahnya seperti ini, jadi mengacaukan kekristenan ya. Nah kita kembali saudara, toleransi yang sejati itu bukan saudara ikut beribadah dengan orang Islam, bukan saudara ikut hidup sama seperti orang Islam hidup. Kalau orang Islam sholat 5 waktu, saudara juga sekarang harus berdoa 5 waktu. Orang Islam bulan Ramadan puasa, saudara ikut berpuasa. Bukan itu bukan toleransi itu saudara. Itu bukan toleransi itu. Paham ya? Toleransi antar beragama itu yang paling penting substansinya adalah apa? Karena beragama itu adalah hak setiap orang, maka setiap orang bebas untuk mengekspresikan agamanya, imannya, asal tidak mengganggu orang lain, asal tidak membunuh atau mencelakakan orang lain. Silakan dia melakukan agamanya. Saya kasih contoh tadi itu. Kalau di daerah yang mayoritas Kristen, orang Islam butuh masjid untuk dia beribadah, saudara harus izinkan dia bikin masjid. Ini toleransi saudara. Kecuali tidak ada jemaatnya ya, dia mau dirikan masjid besar sekali begitu di satu kota. Jemaatnya berapa pak? Jamaahnya berapa? Ya kami ada 1 keluarga pak. Kok masjidnya besar sekali, kan aneh ya. Tapi dia mau mendirikan musola atau masjid kecil, dia perlu saudara. Ini namanya toleransi antar umat beragama. Kalau orang Islam berdoa, sholat Jumat, kadang kalau masjidnya kecil, itu orang sholat sampai di pelataran itu duduk itu. Saudara lewat dengan motor, matikan motornya, dorong dulu sampai agak jauh baru hidupkan. Atau saudara jalan pelan-pelan, jangan gas tinggi motornya sehingga mengganggu orang ibadah. Saya kadang-kadang kalau jalan sama anak saya ini saudara, lewat masjid ada orang doa di sana, saya bilang berhenti ngomong dulu. Setelah jauh baru kami ngomong. Nah ini namanya toleransi antar umat beragama. Bukan saudara ikut cara hidup Islam, nanti orang Islam ikut cara iman Kristen. Ini salah.
Itu namanya kebablasan. Itu sering saya lihat di beberapa gereja Katolik dan juga gereja-gereja Protestan yang kuno, warisan Belanda, misi Belanda, itu sering mengundang dari pihak Islam pakai hijab, pakai jilbab. Mereka nyanyi kor di gereja. Ini bukan toleransi, saudara. Nah, toleransi semacam ini, saudara, secara persis itu sama dengan spirit Kristen progresif. Kristen progresif itu. Dan memang Kristen progresif ini seperti yang diakui oleh si Brian ini, saudara. Saya tidak tahu dia betul-betul Kristen progresif atau tidak. Karena dia tidak sungguh-sungguh belajar itu orang. Dia cuma hanya pikir ajarannya itu ternyata mirip dengan Kristen progresif. Akhirnya dia ngaku-ngaku Kristen progresif. Nah, Kristen progresif ini, saudara, memang mereka itu tidak percaya Yesus itu ilahi. Atau mereka mungkin percaya, tapi yang lebih mereka tekankan adalah Yesus sebagai manusia teladan moral. Lalu yang mereka paling pentingkan itu adalah khotbah moral, bagaimana berbuat baik, bagaimana membantu sesama, membantu orang bencana alam, bagaimana toleransi, tapi toleransi kebablasan sebagaimana saya bicarakan tadi. Nah, itu yang mereka paling utamakan, pokoknya perihal moral. Dan juga mereka menganggap remeh bahwa manusia ini sudah rusak dalam dosa. Mereka sangat positif tentang manusia. Manusia pada dasarnya baik, dan oleh karenanya manusia bisa selamat oleh perbuatan baiknya. Ini bukan ajaran Kristen, saudara. Saudara kalau masih memikirkan, kalau saya berbuat baik saya masuk surga, saudara bukan Kristen loh. Ya, saudara bukan Kristen. Coba tanya jemaat di gereja atau tanya teman-teman Kristenmu, ya. Tanya mereka. Coba WA. Salam saudara, lama kita nggak jumpa, gitu ya. Saya tanya saudara, Anda yakin tidak masuk surga kalau meninggal sekarang? Waduh, dosa saya masih banyak, perbuatan saya nggak baik, busuk perbuatan saya, tidak mungkin masuk surga. Dia belum Kristen berarti, dia belum percaya. Karena orang Kristen itu selamatnya itu bukan karena perbuatan baik, selamatnya karena Yesus yang menyelamatkan. Maka ada istilah juru selamat. Kalau Anda bisa selamatkan diri sendiri dari perbuatan baik, saudara tidak perlu juru selamat. Tidak usah panggil Yesus juru selamat. Nah, yang diproklamirkan Kristen progresif ini, saudara, adalah manusia pada dasarnya masih baik. Manusia pada dasarnya baik, dan dengan kebaikannya dia bisa masuk surga. Jadi tidak harus percaya Yesus, tidak harus pakai juru selamat. Maka mereka tidak menekankan tentang Yesus adalah Allah, Logos ilahi yang berinkarnasi menjadi manusia, dan Yesus adalah juru selamat. Mereka tidak menekankan itu. Yang penting perbuatan baik, bagaimana kita baik, bagaimana memanusiakan manusia, dan lain sebagainya. Nah, ini bukan ajaran Kristen. Pada zaman dulu sudah ada ajaran itu, namanya ajaran teologi liberal, dan sekarang muncul lagi namanya Kristen progresif, mau hidup di era tengah-tengah postmodernisme. Kalau teologi liberal zaman lalu itu dia hidup di tengah-tengah filsafat atau era modernisme. Sekarang Kristen progresif, yaitu liberal model baru, itu mau hidup di era postmodernisme, dan memang cocok. Karena orang-orang postmodernisme ini mengatakan tidak ada kebenaran mutlak. Anda punya kebenaran sendiri, saya punya sendiri. Ya, seperti itu. Maka di dalam iklim atau spirit yang seperti ini, Anda tidak usah terlalu ngotot memberitakan Injil, tidak usah terlalu ngotot mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Anda tidak usah terlalu ngotot mengatakan kalau tidak percaya Yesus Anda tidak mungkin masuk surga. Kan itu bergantung Anda, ya. Postmodernisme berkata itu ya kebenaran yang silakan Anda pegang. Tapi kalau saya punya kebenaran sendiri, ya. Jadi ini Kristen progresif sebetulnya adalah Kristen liberal model baru yang hidup di era postmodernisme, mau menegakkan kasih palsu, toleransi yang palsu, perbuatan baik yang palsu, yang tidak mempertuhankan, memperalahkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, saudara. Nah, ini palsu, ya. Ini kekristenan yang sama sekali
tidak alkitabiah atau palsu. Nah, mari kita bicara sekarang apa itu toleransi yang sejati menurut Alkitab. Ada 3 dasar penting di sini. Apa itu toleransi dan apa itu kasih terhadap sesama. Saya bahas secara bersamaan ini ya, karena wilayah toleransi terhadap orang-orang yang beriman lain atau beragama lain, atau mungkin terhadap hal-hal lain, mungkin ras lain, suku lain ya, orang yang kelompok lain ya, itu dasarnya adalah kasih. Maka saya membahas prinsip toleransi ini bersama-sama dengan prinsip kasih Kristen, dan ini yang mau dipudarkan oleh si Brian itu ya, si pendeta palsu itu. Ya, jadi saudara, pertama-tama di dalam firman Tuhan yang dibacakan tadi, toleransi sejati itu lahir dari kasih yang sejati. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagaimana kita sudah baca dalam Injil Matius. Pertama, kasih kepada siapa? Tuhan dulu ya. Jangan salah ya, jangan sesama dulu. Kalau Anda hanya mengatakan kasihilah sesamamu manusia, Anda salah. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Baru kedua yang sama dengan itu adalah di order yang kedua, urutan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Ini adalah inti dari semua pengajaran hukum Taurat. Hukum Taurat berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Apa mau ajarkan balas dendam? Bukan. Hukum Taurat tidak sedang mengajarkan balas dendam, tapi dia sedang mengajarkan nilai sesamamu itu sama dengan dirimu. Nilai gigi si Andi sama dengan nilai gigi si Ani. Maka ketika si Andi karena cemburu memukul si Ani, merontokkan giginya, gigi si Andi pun harus dirontokkan. Ini prinsip hukum Taurat. Kenapa? Karena gigi si Ani sama si Andi sama. Maka jangan saling mencelakai, nilaimu itu sama, kasihilah sesamamu. Maka Tuhan Yesus itu meringkaskan hukum Taurat itu, yang bukan sedang mengajarkan balas dendam, dengan kasihilah sesamamu manusia. Tetapi yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan itu mewakili hukum pertama sampai hukum keempat. Lalu kasihilah sesamamu, hukum kelima sampai hukum ke-10. Ini kasih yang sejati, saudara. Ini kasih yang sejati. Nah, karena Tuhan memerintahkan kita, kalau kita ambil sekarang bagian yang kedua, order yang kedua, kasihilah sesamamu manusia, maka saudara harus mengasihi orang yang mempunyai keyakinan yang beda dengan saudara. Saudara tidak boleh membenci orang dari agama lain. Saudara tidak boleh menghina orang dari agama lain. Saudara tidak boleh mengejek-ejek, mempermalukan orang dari agama lain. Itu sebabnya berdasarkan prinsip ini, dari dulu saya tidak pernah setuju dan selalu melawan mereka YouTuber Kristen yang suka hanya mengejek-ejek Islam. Saya berapologetika dengan Islam, saya berdebat dengan ustadz Islam. Tapi saya tidak akan menghina atau menjelekkan atau merendahkan. Ya, karena orang yang mempunyai kebencian terhadap sesamanya hanya karena beda agama, lalu menghina keberagamaan dia, menghina tempat ibadah dia, menghina kitabnya, menghina nabinya, menghina segala sesuatunya, itu dasarnya sudah nggak ada kasih. Ada kebencian, itu pasti penghinaan itu mesti ada kebencian, saudara. Jangan saudara datang atau ada orang lain datang ya, pendeta Muriwali kurus, cungkring, kayak tiang listrik, sudah hitam, tinggi, kurus, hidup pula. Itu teman saya dulu sering ganggu gitu ya. Saya dalam hati, wah saya lebih ganteng dari kamu. Dapat cewek cantik saya lebih cepat dapat daripada kamu. Gitu dalam hati ya. Waktu saya masih muda dulu ya. Ya saudara, sering dulu diganggu begitu. Hei Yanto, kok kita ketemu lagi? Kamu bikin penuh-penuh kota Malang aja. Sudah kurus, hitam, hidup lagi katanya saudara. Ya saya tidak balas, tapi dalam hati saya, wajahmu lebih jelek dari saya lebih ganteng dari kamu gitu ya. Jadi saudara, waktu orang menghina, ini main-main ya. Biasanya orang main, tapi itu tidak bagus itu.
main-main dengan memperolok, ini namanya body shaming ya, memperolok entah tinggi badan orang. Sebenarnya orang tinggi dihina, orang tinggi kan bagus ya. Orang tinggi kok dihina ya. Tapi body shaming, menghina wajah orang, bentuk badan orang itu nggak boleh, nggak bagus. Itu juga sejenis rasisme. Sejenis rasisme. Jadi rasisme bukan hanya masalah suku, bukan hanya masalah etnis ya, bukan masalah ras, tapi juga bentuk tubuh, saudara. Juga masalah laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki suka hina perempuan ya. Ada perempuan suka hina laki-laki, mempermainkan laki-laki. Ini bentuk rasisme juga ini. Yang saya maksud itu ketika seorang menghina, menjelekkan sesamanya, pasti melibatkan kebencian itu. Ada tidak orang menghina, mengejek, mempermalukan sesamanya itu tidak ada kebencian dalam hatinya. Omong kosong. Jadi ketika saudara menghina agama lain, mengejek-ngejek agama lain, mengejek-ngejek seseorang karena agamanya, pasti ada kebencian dalam hati. Dan ketika ada kebencian, saudara tidak mempunyai kasih Kristen. Maka dasar toleransi kita adalah kasih. Karena Tuhan mengajarkan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kedua, kasihilah sesamamu. Maka saudara harus mengasihi orang yang berbeda keyakinan. Bukan mengkompromikan iman, tapi mengasihi mereka. Dengan demikian kalau engkau mengasihi mereka, jangan menghalangi mereka beribadah. Jangan mengganggu ketika mereka beribadah. Ini toleransi yang sejati, saudara. Ini toleransi yang sejati. Dasarnya kasih Kristen. Kedua sekarang, ini yang banyak orang saya pikir mungkin mereka tidak memikirkan ya. Mengapa kita harus toleransi, menghargai keyakinan orang lain? Saya akan membaca bagian Alkitab sekarang dari Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6 saya lanjut ya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 4 mengatakan, siapa yang memilih kita menjadi Kristen? Apakah kita memilih diri kita sendiri atau Tuhan yang memilih kita? Tuhan Allah Bapa yang memilih kita di dalam Kristus untuk menjadi orang Kristen. Jadi kalau orang lain tidak Kristen, saudara paham maksud saya. Menjadi orang Kristen dasarnya karena ada pemilihan dari Allah Bapa. Nanti dalam prosesnya, semua orang yang dipilih Allah Bapa dalam kekekalan, itu ketika mereka hidup di dunia ini, cepat atau lambat pasti percaya. Ada yang percaya ikut orang tua, tapi kemudian menjadi percaya sendiri, lahir dari keluarga Kristen. Ada yang kecil belum percaya, sudah remaja pemuda baru percaya. Ada yang sudah tua baru percaya. Semua orang pilihan Tuhan pasti percaya, tidak mungkin tidak percaya. Jadi sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih, saudara. Dipilih oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ayat 5 mengatakan, Ia menentukan, mendekritkan. Bapa menentukan. Kita belum ada, belum lahir, dunia belum dicipta. Di dalam kekekalan Bapa menentukan, mendekritkan siapa yang akan menjadi anak-anaknya. Ini banyak orang nggak suka ajaran ini ajaran predestinasi ya. Mereka mengatakan Calvinis, reform, sesat karena mengajarkan predestinasi. Tapi ayat ini mengatakan demikian. Anda putar balik ayat ini tidak bisa bohong. Bapa yang menentukan orang-orang pilihan. Lalu ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Berarti kalau kita selamat apa? Hanya karena kasih karunia, bukan usahamu, bukan perbuatan baik, bukan kamu yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Kalau begitu, kalau ada orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Anda bisa paksa dia percaya? Nggak bisa, saudara.
Anda bujuk dia, paksa dia pun, kalau Tuhan tidak memilih dan kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hatinya untuk percaya, mustahil seseorang percaya. Tidak mungkin dia percaya. Saudara bujuk dia apapun, tidak mungkin dia percaya kalau Roh Kudus tidak menarik dia untuk percaya kepada Yesus dan dari Yesus kepada Allah Bapa. Dan di dalam kekekalan, kalau orang ini tidak dipilih Allah Bapa, tidak ditentukan Allah Bapa, nggak mungkin jadi Kristen. Jadi jangan sombong orang Kristen. Anda kira Anda bisa paksa orang lain jadi Kristen. Anda bisa menggerek-gerek, menarik-narik orang lain jadi Kristen. Maka ada istilah yang saya tidak suka, namanya kristenisasi. Istilah kristenisasi ini istilah yang jelek. Yang benar itu penginjilan, evangelisasi, menginjili, memberitakan Injil, bukan memaksa orang, tapi memberitakan firman. Dan kalau Roh Kudus bekerja, orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini namanya memberitakan Injil. Beda dengan kristenisasi yang membujuk orang dengan super mie, dengan beras, dengan uang. Ayo ikut Kristen yuk. Kamu kalau mau jadi Kristen, saya kasih beras sebulan 10 kilo. Ini bukan penginjilan, tapi ini adalah kejahatan. Kejahatan ini mengajak orang jadi Kristen pakai uang, pakai duit, pakai beras, pakai sembako. Ini kejahatan, saudara. Nah, kalau yang memilih adalah Bapa, waktu kita hidup, yang menjadikan kita percaya adalah Roh Kudus. Anugerah Allah bekerja, bukan diri kita yang menjadikan diri kita percaya. Maka kalau orang lain tidak jadi Kristen, bagaimana? Kalau orang lain tidak jadi Kristen, bagaimana? Apa kita paksa? Bisa paksa? Tidak bisa. Apa kita bisa tarik-tarik? Tidak bisa. Anda harus menghargai dia. Karena yang menjadikan kamu Kristen adalah Allah, bukan kamu sendiri yang menjadikan dirimu Kristen. Maka harus menghargai orang yang beriman lain. Kenapa mereka tidak beriman Kristen? Karena Bapa tidak memilih dan menarik mereka kepada Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes dikatakan, Bapa yang menarik orang-orang datang kepada Yesus Kristus. Anda harus menghargai orang Islam, Anda harus menghargai orang Hindu, orang Buddha. Karena Anda tidak bisa mengkristenkan mereka kalau Bapa tidak memilih mereka. Maka hargai agama mereka, hargai iman mereka. Hanya reform yang bisa toleransi seperti ini, saudara. Kita melihat toleransi itu dari predestinasi. Tidak ada alasan Anda menghina agama lain. Ya. Ketiga sekarang, dasar toleransi iman Kristen itu adalah masalah teladan dari Tuhan Yesus dan para rasul. Saudara kalau baca Alkitab dengan teliti, saudara tidak pernah menemukan di dalam Alkitab Tuhan Yesus pergi ke kuil Romawi atau kuil-kuil Yunani atau ke agama-agama kafir pagan lalu membongkar bangkir obrak-abrik kuil mereka. Ada tidak begitu? Tidak ada itu. Yang diobrak-abrik Tuhan Yesus apa? Bait Allah. Ini yang benar. Pendeta seperti saya itu mengobrak-abrik. Pendeta tidak beres yang mengaku-ngaku Kristen. Ya, makanya kita lawan ajaran sesat. Saya termasuk yang beringas lawan ajaran sesat. Kita tidak ada hak pergi obrak-abrik tempat ibadah orang lain, ibadah orang Hindu, Buddha, Islam. Tidak ada hak kita, saudara. Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Ya, jadi Anda kira Anda bisa buat lebih daripada Tuhan Yesus. Maka orang-orang Kristen kacau ini yang suka benci Islam, yang suka mau merencanakan hal-hal yang tidak benar, itu mereka tidak sedang mengikuti teladan Kristus. Ya, saudara lihat Paulus. Paulus waktu di Athena, waktu dia berkhotbah, saudara, dia bahkan tidak menghina atau mengejek keyakinan mereka. Justru berangkat dari keyakinan orang Athena, dia memberitakan Injil. Kulihat kamu sangat beribadah, saudara. Kalian sangat beribadah. Dan kulihat tadi ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal.
Jadi orang-orang Athena ini percaya macam-macam, termasuk Allah yang tidak dikenal. Maka Paulus berkata, Allah yang tidak kamu kenal itu yang aku mau bawa sekarang. Maka dia memberitakan Injil dari situ. Dan beberapa orang menjadi percaya. Dimulailah kekristenan di sana, saudara. Jadi Paulus tidak menghina di sana, tidak mengejek keyakinan lain, tapi hanya memberitakan Injil. Jadi dari teladan Tuhan Yesus dan para rasul sudah nyata sekali bagaimana harus bertoleransi antar umat beragama. Maka kalau saudara ada orang yang pendeta atau penginjil yang keras model kadrun, saudara ya, yang ajak saudara, ayo mari kita serang orang Islam, mari kita serang orang Buddha, mari kita serang orang Hindu, ya, bentak dia. Kamu ikut setan kamu itu. Yesus tidak pernah melakukan itu. Paulus tidak pernah melakukan itu. Kamu kalau mau serang agama lain, kamu berarti bapaknya adalah siapa? Iblis, pembunuh manusia sejak semula. Saya khotbah ini beberapa minggu lalu ya. Pengikut-pengikut iblis itu apa? Ada dua itu yang paling suka mereka lakukan. Pertama, membunuh. Pokoknya kafir ini bunuh dia. Kafir ini bunuh dia. Ya. Habisi dia. Oh, dia beda dengan kita. Bunuh dia, orang kafir. Ini ciri-ciri anak-anak iblis. Pertama. Kedua apa? Mereka suka memutarbalikan kebenaran. Suka berdusta. Ya. Orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama, orang-orang Farisi, ahli Taurat, zaman Tuhan Yesus adalah anak-anak iblis. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bapamu adalah iblis. Jadi kalau saudara orang Kristen mau benci orang Islam, mau benci agama lain, mau menghancurkan mereka, saudara tidak berbeda dengan pengikut-pengikut iblis pada zaman Tuhan Yesus. Ya, tidak berbeda, saudara. Maka saudara, di dalam Alkitab kita melihat teladan Tuhan Yesus. Dia fokus membersihkan gereja, membersihkan orang-orang percaya, mengobrak-abrik yang tidak beres di dalamnya. Dan Paulus pun ketika memberitakan Injil tidak menghina keyakinan lain. Ini yang menjadi contoh kita, saudara. Jadi jangan saudara ikut-ikut dengan itu youtuber yang ngipas-ngipasi orang untuk kacau-kacau itu. Mereka itu adalah pengikut setan itu. Ya, yang membenci agama lain itu pengikut setan itu, saudara. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membenci, tapi mengasihi, mendoakan, dan memberitakan Injil. Cuma kadang-kadang saya keras kepada orang-orang dari pihak sebelah itu yang suka menghina Kristen. Ya, saya serang mereka, tapi saya tidak menghina agama mereka. Ya baik, saudara. Jadi ada 3 alasan ini ya yang menjadi dasar toleransi sejati daripada iman Kristen. Nah, bagaimana kita melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari? Sangat mudah. Saudara, untuk hal-hal yang secara umum, di mana orang-orang bisa hidup secara umum, Anda harus bergaul dengan mereka di sana. Jangan anti. Ya. Makanan itu adalah umum ya. Atau makanan hanya untuk orang Islam, orang Kristen tidak perlu makan. Makanan untuk semua kan? Jadi orang Islam sama orang Kristen bisa duduk makan sama-sama enggak? Bisa. Boleh. Wajib bahkan. Demi pergaulan, demi kebersamaan, demi ketentraman. Ya. Kita bisa duduk makan sama-sama mereka. Banyak orang hobi sepak bola ya. Saya suka bola tapi bukan pecandu bola. Saya biasanya suka nonton bola kalau Piala Eropa sama Piala Dunia saja. Tapi kalau klub-klub itu malas saya, kurang greget ya. Saya biasanya kalau Piala Dunia saya nonton. Ya. Jadi saudara, untuk hal-hal sepak bola semacam ini kita bisa bergaul dengan mereka, bisa nonton sama-sama dengan mereka. Paham ya? Anda bisa berolahraga sama mereka, main bola sama-sama dengan mereka. Apalagi di dalam hal bernegara, kita bisa duduk sama-sama dengan mereka. Bisa melakukan hal secara bersama-sama. Misalnya pejabat Islam, tentu mereka mayoritas, dan pejabat Kristen bisa kerja sama-sama untuk kepentingan negara.
Ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan bernegara, sebagai manusia dan sebagai saudara sesama sebangsa, kita bisa hidup, duduk, makan, tidur bersama-sama dengan mereka. Ya, tidak ada masalah itu, saudara. Jangan anti, saudara. Menjadi orang Kristen yang bisa membaur, yang bisa menunjukkan hidup bersama dengan mereka, bisa menunjukkan kasih dengan mereka. Ya. Nah, ini namanya toleransi, saudara. Bukan seperti model Kristen progresif tadi, bahwa orang-orang Muslim yang bagus nyanyinya pakai jilbab, lalu menyanyi kor Kristen. Itu saya lihat itu di YouTube itu. Itu namanya kebablasan, itu namanya toleransi yang palsu. Dan secara khusus, ini dalam kehidupan umum tadi ya, kita bisa bergaul dengan mereka. Saya terus terang saja, saudara, pernah tinggal di satu tempat yang lingkungannya itu orang-orang Muslim tapi kejawen itu mereka itu. Ya, mereka itu sering adakan selamatan-selamatan ya. Saya sering diundang, mau tidak datang bagaimana? Kita kan harus bergaul dengan mereka. Ya, cuma saya sering malas datang sebetulnya. Masalahnya cuma satu, semua di sana itu mereka kayak kereta api, merokok semua, dan saya cium bau rokok begitu mau muntah ya. Ya, merokok semua mereka. Hanya itu gangguan, saudara. Tapi saya datang, mereka doa-doa, saya tidak ikut. Ya, mereka doa-doalah cara mereka ya, saya tidak ikut, saya diam aja kan. Ya, ya itu aja. Setelah itu makan-makan, cuma kayak gitu, saudara. Ya, tidak masalah itu, saudara. Lalu kemudian dalam hal khusus agama, intinya sebagaimana saya katakan tadi itu saja, menghormati dia berarti membiarkan dia dan memberikan waktu bagi dia untuk dia beribadah sesuai keyakinannya. Selama itu dia bukan sedang mengganggu orang lain dan mempersulit dan mencelakakan orang lain, dia harus diberi ruang. Tapi kalau di Indonesia ini, di tempat-tempat tertentu kita harus akui, di mana ada mayoritas Islam yang keras, gereja sering ditutup. Ini bukan toleransi, saudara. Ini bukan toleransi. Ada tempat-tempat tertentu itu gereja ditutup oleh orang-orang Islam yang keras. Ini bukan toleransi. Dan hal semacam itu kita tidak perlu ikut. Ya, orang-orang Kristen di Manado, di Papua, di Ambon, di NTT, di Sumatera Utara, di Batak, Nias gitu ya, yang mayoritas Kristen nanti balas juga, larang masjid, jangan. Itu bukan toleransi, saudara. Bukan toleransi. Toleransi berarti membiarkan seseorang beribadah secara bebas menurut keyakinannya. Bukan ajak dia ikut di gereja, ikut nyanyi kor di gereja. Atau saya misalnya diundang ke masjid, lalu kasih ceramah agama di sana. Saya tidak maulah, saudara. Itu bukan toleransi, itu sudah kebablasan. Jangan-jangan nanti saya khotbah Injil di sana kan? Ya mending saya khotbah Injil aja, saudara. Ada banyak gereja yang seperti itu, undang ustadz ke gereja, mereka ceramah. Tapi itu kebablasan itu. Kebablasan, kecuali kalau itu ruang akademik di kampus ya, mengundang cendekiawan Muslim untuk bertukar pikiran dan dia memberikan ceramah, itu boleh. Ini namanya pekerjaan akademik, beda loh. Tapi kalau gereja kan tempat kita berkhotbah, memberitakan firman, memberitakan Injil, mengajar jemaat sesuai dengan firman Tuhan. Lalu saya undang ustadz di situ, kan tidak benar itu. Tidak benar itu, saudara. Jadi, saudara, intinya itu toleransi adalah ini yang kedua ya, membiarkan orang beragama itu bebas dia beragama. Yang penting dia tidak mengganggu orang lain, mempersulit orang lain, mencelakakan orang lain. Mungkin ada yang katakan itu tuh ada masjid itu kan ribut itu, tapi dari dulu kan memang begitu orang Islam. Ya, Anda baru bangun tidur atau keluar dari hutan mana kok baru sadar kalau orang Islam pakai toa kalau berdoa. Memang sudah biasa kan? Apanya Anda mau protes? Ya, sesuatu yang ya kita harus terima ya. Tapi kalau di Belanda itu
Dan di Australia saya dengar dari Pak Brian kemarin itu katanya mereka tidak pakai toa, orang Muslim di sana. Tapi di Indonesia ini kan memang sudah biasa pakai toa. Jadi kalau saudara baru ribut sekarang itu kan saudara baru keluar dari hutan mana, baru tahu dari mana ya. Bahkan di NTT saja, di tempat asli saya di Melolo, di Sumba, itu orang pakai toa juga kan di situ. Kan biasa saja, itu dari dulu sudah biasa itu. Kenapa baru protes sekarang? Ya, sesuatu yang bagi saya itu, ya memang kondisi Indonesia begitu dan Anda harus terima. Ya, tapi kalau misalnya gangguannya itu gereja ditutup, orang Kristen dihambat, ini baru kita protes, kita harus bersuara. Kami punya hak untuk beribadah menurut keyakinan kami sebagai orang Kristen. Anda tidak boleh larang. Sama seperti kami tidak larang Anda, jangan juga larang saya. Ini namanya toleransi, saudara. Paham ya? Ini namanya toleransi. Kalau hidupnya seperti itu, sebetulnya ustadz dan pendeta kan bisa duduk sama-sama ya. Minum kopi sama-sama, makan pisang goreng sama-sama, tidak masalah. Yang penting dia beribadah secara bebas, saya beribadah secara bebas. Tapi catatannya, jangan saling merusak, jangan saling mempersulit dan mengganggu. Paham ya? Jadi saudara, dengan demikian maka wujud toleransi yang paling nyata itu bukan model Kristen progresif, bukan model si Brian sesat itu. Ya, tidak tahu dia pastor atau pendeta dari mana itu si Brian sesat ya, yang viral saat ini. Tapi saudara, wujud toleransi yang sejati dua hal ini tadi. Pertama, di bidang umum yang kita bisa hidup sama-sama, bergaul sama-sama, duduklah dengan orang Islam, Hindu, Buddha, bergaullah dan mereka, makan, minum, berguraulah dan mereka. Ya, jangan jadi orang Kristen yang sifatnya Kristen yang model kadrun atau Kristen istilahnya, dia picik ya. Oh jangan bergaul dengan mereka, kan beda keyakinan. Saya hanya bergaul sesama orang Kristen, ini bukan spirit Kristen. Paulus berkata apa kepada orang Yahudi? Aku sama seperti orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku sama seperti orang Yunani. Kepada semua orang, aku sama seperti mereka, supaya bisa memberitakan Injil. Malah dengan pergaulan yang semacam itu, kita bisa memberitakan Injil jikalau Tuhan memberikan kesempatan. Jadi kita bergaul dengan siapa saja dalam wilayah yang umum, kehidupan bermasyarakat, sosial, bernegara, semua kita bisa duduk sama-sama. Ini namanya toleransi antara umat beragama. Yang kedua, berikan hak kebebasan bagi orang yang berbeda agama untuk beribadah menurut keyakinannya. Sama seperti dia membebaskan saya untuk beribadah sesuai dengan keyakinan saya. Ini namanya toleransi yang sejati. Di dalam semua yang saya sampaikan ini saudara, itu justru yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus makan dengan para pemungut cukai. Orang Farisi ahli Taurat protes. Oh, dia makan dengan perempuan berdosa, dengan pemungut cukai. Mereka memang adalah orang-orang kadrun. Mereka adalah orang Yahudi kadrun. Dan karena bencinya kepada Tuhan Yesus, akhirnya membunuh Tuhan Yesus. Ya. Tetapi teladan Tuhan Yesus, dia bergaul dengan semua orang. Makan dengan semua orang. Dan dari sana dia memberitakan Injil. Paulus sama. Ya, jadi saudara, biarlah kita pulang dengan firman Tuhan ini. Kita menjadi orang Kristen yang bisa bergaul dengan semua orang. Orang Kristen yang toleransi, membiarkan atau memberikan kebebasan sepenuhnya kepada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Di dalam hal ini kita tidak mengkompromikan apapun. Iman Kristen kita tetap tegak. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Siapa percaya, dia selamat. Siapa tidak percaya, dia binasa. Itu kata Alkitab. Berita Injil yang kita tidak bisa korupsi sedikit pun. Ya. Dan bahwa Allah kita beda dengan Allah-Allah yang lain, dari agama lain. Allah kita adalah Allah yang Esa, yang Trinitas, Ehad, yang di dalam dirinya sendiri adalah
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Sang Anak itulah Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Ini inti iman Kristen yang kita tidak bisa kompromikan, tidak bisa kita ganggu gugat, saudara. Tapi sementara kita tetap bisa bergaul dengan orang lain, tetap kita bisa menghargai mereka. Ini toleransi sejati, ya. Jadi setiap orang-orang yang sesat itu selalu ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ekstrim kiri adalah apa? Mereka yang menjadikan agama Kristen seperti kadrun, ya. Pokoknya semua disetan-setankan. Itu ada orang Kristen biasa dari kalangan karismatik itu. Lihat orang punya benda kuno di rumahnya, oh itu tempat roh jahat itu, buang, bakar itu. Nanti lihat itu kecapi Sumba itu, saya pertahankan betul itu. Saya tidak tahu itu barang peninggalan, mungkin umur sudah hampir 100 tahun itu. Itu kakek saya dulu, mamanya, papanya mama saya itu ahli mainkan itu. Saya sering main itu di sini, saudara, tapi kan saya nggak bisa, jadi suaranya jelek. Tapi yang ahli sekali main itu halus sekali, itu beda sekali. Ya, itu umurnya mungkin sudah 100 tahun. Saya bujuk-bujuk dulu anaknya om saya. Ini kan warisan ini. Akhirnya dia kasih saya. Ini saya simpan. Ini barang antik namanya ini. Kecapi Sumba itu antik sekali itu, saudara. Saudara kalau saya live streaming YouTube, saudara lihat di latar belakang, ya. Itu barang antik itu, saudara. Mungkin lama-lama nanti jadi mahal sekali harganya. Nah, bagi orang-orang Kristen kadrun tertentu itu tempat roh jahat itu tidak memuliakan Tuhan Yesus itu, Pak Pendeta. Bakar itu. Ya bakar rupamu, ya bakar, kamu bakar diri aja gitu, ya. Ya ini goyang saja, saudara, ya. Masa suruh bakar, ya. Ya. Siapa yang pernah bilang, ya, Pak Tong atau siapa itu, ya. Ada orang Kristen tertentu itu bakar itu. Tapi dia pegang uang dolar Singapura yang ada gambar naganya. Menurut mereka naga kan simbol setan, ya. Mereka pegang, tidak bakar itu. Kan kebodohan, saudara. Orang yang tidak sehat imannya itu selalu berkontradiksi. Untuk satu hal dia keras, untuk hal lain dia rangkul, saudara. Selalu begitu, itu ekstrim kiri. Nah, orang-orang kayak gini sulit bergaul dengan orang Islam, sulit bergaul dengan orang Buddha, sulit bergaul dengan agama lain. Ini tidak bagus. Ini bukan Kristen, saudara. Nah, ekstrim kanan itu yang terlampau bebas. Sangat bebas. Seperti Kristen progresif ini, seperti liberal. Semua sama saja. Kamu juga anak Tuhan Yesus, saya juga. Tidak perlu harus percaya. Yang penting kamu berbuat baik, pasti selamat. Ini Kristen liberal sesat. Kita berdiri di tengah melawan kedua ekstrim yang tidak beres ini. Menjadi orang Kristen yang sehat. Dan teologi reform itu adalah pilihan yang tepat. Kalau saudara melihat seimbangnya Kristen, melihat segala sesuatu dan perspektif yang tepat, yang beres. Teologi reform, belajar reform. Saya berkhotbah sampai di sini, saudara, biarlah kita pulang dan kita boleh dikuatkan untuk hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bergaul dengan siapa saja, dan jikalau Tuhan memberi kesempatan untuk memberitakan Injil, mari kita memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah kami beritakan. Terima kasih Tuhan mengajar kami dasar toleransi Kristen adalah hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Dasarnya adalah predestinasi. Kami tidak bisa mengkristenkan diri, tapi Tuhanlah yang memanggil dan memilih kami. Sehingga kalau orang lain di luar sana tidak jadi Kristen, itu bukan kami yang harus memaksa atau menjadikan mereka Kristen, tapi hanya anugerah Tuhan. Kalau anugerah Tuhan tidak datang kepada mereka, maka kami tidak bisa buat apa-apa selain menghargai iman mereka, menghargai keyakinan mereka, menghormati iman mereka. Demikian juga kami melihat teladan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus dan para rasul tidak pernah merusak kuil-kuil agama lain, tapi justru yang ditertibkan adalah rumah sendiri. Yesus marah di bait Allah karena bait Allah dilecehkan dengan jualan-jualan yang sama sekali tidak memuliakan Tuhan.
Demikian juga Rasul Paulus tidak melecehkan agama lain, tapi dia memberitakan Injil dan mencari celah untuk boleh memberitakan Yesus Kristus. Biarlah spirit ini kami teladani, kami ikut, sehingga kami boleh hidup bergaul di tengah-tengah masyarakat secara seimbang, secara benar dan penuh cinta kasih. Tetapi kami tidak mengkompromikan iman Kristen kami seperti ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.